Welcome back to podcast Unrecord Show episode ke-6. Bersama aku, Fanya dari jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya Angkatan tahun 2025. Pada podcast kali ini, kita akan membahas jurusan Administrasi Publik. Dan tentunya, Fanya tidak sendirian. Fanya ditemani oleh Kak Zea Aprilia yang merupakan mahasiswa Administrasi Publik Angkatan tahun 2023 yang sangat aktif di berbagai kegiatan. Kak Zea Aprilia ini merupakan award beasiswa Bank Indonesia, Wakil 1 Duta Sosial Sumatera Selatan, dan juga aktif di berbagai organisasi yang ada di Universitas Sriwijaya, yang tentunya sangat pas untuk kita ajak ngobrol mengenai dunia administrasi publik. Nah, halo Kak Zea, boleh dong perkenalan singkat terlebih dahulu? Oke, halo Fanya, halo teman-teman, kenalin nama aku Zea Aprilia, biasanya dipanggil Zea. Aku dari jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Angkatan 2023. Rasanya happy banget bisa di sini bersama Fanya menyapa teman-teman semua. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kak Zea. Nah, sesuai dengan tema podcast kita pada hari ini, menurut Kak Zea sendiri, apa sih makna dari kata administrasi publik itu sendiri? Oke teman-teman, berbicara mengenai administrasi publik tentu cakupannya sangat luas karena ada banyak sekali perspektif yang berbeda-beda. Tapi bisa kita sederhanakan bahwasanya administrasi publik ini terdiri dari dua kata. Yang pertama administrasi, artinya proses mengatur atau mengelola. Dan yang kedua publik, artinya masyarakat beserta segala kebutuhan bersama seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, bantuan sosial, hingga administrasi yang ada di kota maupun yang ada di desa. Kemudian Fanya, itu ada salah satu ahli menyebutkan bahwasanya administrasi publik ini adalah proses pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, administrasi publik ini berkembang menjadi AP modern. Ia menggunakan pendekatan governance atau tata kelola yang melibatkan multi aktor, mulai dari pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat, hingga masyarakat itu sendiri dalam mengatur dan mengelola kebijakan dan layanan publik yang lebih efisien supaya benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya administrasi publik ini adalah ilmu atau studi yang mempelajari proses pemerintahan dan berbagai bidang, berbagai aktor dalam mengelola administrasi publik, kebijakan publik, dan layanan publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Seperti itu, Fanya. Baik, jadi administrasi publik itu adalah ilmu yang mempelajari proses mengatur masyarakat beserta kebutuhan lainnya ya Kak? Iya, benar sekali. Nah, lalu Kak Zea sebagai seorang mahasiswa yang berasal dari jurusan administrasi publik nih Kak, materi apa aja sih yang dipelajari? Wah, pertanyaan yang menarik nih Fanya. Sebagai mahasiswi administrasi publik, aku ngerasa ilmu ini multidisiplin banget. Karena kita diajarin berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti ilmu administrasi publik, hukum, sosial, politik, budaya, ekonomi, kemudian ada kepemimpinan, birokrasi dan government, hingga kita juga belajar statistika untuk mengelola data. Nah, dari semua mata kuliah itu, aku paling sering nemuin 3 materi utama. Yang pertama itu public policy atau kebijakan publik. Kita udah belajar dari persiapannya, implementasi hingga evaluasi. Yang kedua kita belajar public service atau pelayanan publik, dan yang ketiga itu paling sering kita temuin itu pelajaran governance atau tata kelola, Fanya. Baik, jadi ada 3 poin utama dari materi yang dipelajari oleh jurusan administrasi publik ya Kak Zea. Iya. Nah, lalu Kak Zea, tentunya teman-teman pasti penasaran nih Kak, bagaimana sih peluang kinerja untuk selanjutnya dari jurusan administrasi publik ini? Oke, untuk peluang kerja atau peluang karir ya. Jadi administrasi publik itu umumnya kita ke pemerintahan atau ASN, seperti ke kementerian, ke Bapeda, hingga ke dinas-dinas. Nah, selain itu kita juga bisa menjadi analisis kebijakan. Kita bisa mencari suatu permasalahan atau problem publik dan merekomendasikan kebijakan. Kemudian kita bisa jadi CRR perusahaan, kita bisa kerja di NGO, di organisasi masyarakat, kita juga bisa kerja di sektor swasta, lalu kita juga bisa menjadi akademisi, Fanya. Intinya segala karir atau kerjaan yang membutuhkan layanan publik, kebijakan publik dan berhubungan dengan masyarakat, itu kita bisa tuh berkontribusi penuh ke sana. Seperti itu, Fanya.
Wah, ternyata banyak sekali ya Kak peluang karir yang bisa didapatkan oleh jurusan administrasi publik ini ya Kak. Lalu seperti yang sudah Kak Zia sebutkan, bagaimana cara mahasiswa untuk mempersiapkan diri ke peluang kinerja ini Kak? Oke, jadi ini persiapan mahasiswa ke dunia kerja ya Fanya Iya, ya. betul. Jadi banyak sekali yang kita lakukan, mulai dari rajin belajar materi-materi tadi ya, dan salah satu yang paling spesifik adalah magang. Jadi magang ini untuk administrasi publik sendiri diwajibkan di semester 7. Itu kisaran 2 bulan hingga 4 bulan. Kita benar-benar terjun ke lapangan kerja, seperti ke dinas sosial, ke dinas pariwisata, dispora, ke DPRD, hingga ke kementerian yang ada di pusat. Di sana kita benar-benar mempelajari materi yang kita pelajari dan kita menerapkannya di dunia kerja di magang itu, Fanya. Baik Kak Zia, jadi kita tadi sudah membahas mengenai makna dari administrasi publik, materi-materi yang dipelajari, peluang kinerja, serta cara kita untuk mempersiapkan diri ke dunia kerja ya. Lalu Kak Zia, boleh dong memberikan closing statement-nya untuk teman-teman? Waduh, closing statement ya Fanya. Jadi benar kata Fanya, kita udah banyak banget ngebahas tentang administrasi publik. Yang dimana dari segala yang kita bahas tadi, tujuan kita, fokus utama kita yang pada akhirnya itu ke kebutuhan masyarakat. Gimana caranya kita mempersiapkan diri untuk menjadi pelayan publik lah ya, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan untuk bermanfaat bagi orang lain. Nah, perlu teman-teman ingat bahwasanya sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. And remember, every small action can make a big difference. Let's make that difference together. Dan perlu teman-teman ketahui juga, kita tidak harus membuat kebijakan untuk bermanfaat bagi sesama. Cukup dengan tersenyum, saling mendukung, dan saling memberikan kata semangat. Oke, Fanya, itu closing statement-nya. Wah, jadi itu dia obrolan menyenangkan kita mengenai jurusan administrasi publik. Buat teman-teman, terutama calon mahasiswa baru Universitas Sriwijaya angkatan tahun 2026 yang lagi cari info mengenai jurusan-jurusan yang ada di Universitas Sriwijaya, jangan lupa untuk follow akun Unsri Coach biar nggak ketinggalan dengan info-info lainnya. See you and bye-bye!